Sini saya kasih tanda 12. 12, 13. Halaman 11 ya? 11. Hah? Itu 14. Di sini nomor 3. Nomor berapa kita? Hah? Oh 7, udah 7. Oh iya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh, ya. Nomor 7 ya. Al-mu'aqadatu 'alal khata'i wan nisyani. Disiksa atau mendapat siksaan. Atas perbuatan tidak sengaja dan lupa. Berbeda sekali ya. Wa dhalika bita'jili uqubatihi. Yang demikian dengan menyegerakan siksanya. Dan demikian hukuman itu dengan menyegerakan siksanya min tahrimi syai'in. Inilah ukubahnya. Inilah hukumannya, siksanya. Dari mengharamkan sesuatu atau pengharaman sesuatu min mat'am. Mat'amin atau masyrobin, dari makanan dan minuman. Banyak dipantangkan sama mereka. Di sini disebutkan isim makannya, mat'am sama masrob. Mat'am ini kan restorannya nih, atau rumah makan, masrob, restoran minuman. Tapi maksudnya kan makanannya itu. Itu disebutkan isim makan, tapi maksudnya adalah makanan itu sendiri. Uqubatan ala hasabi dzalika dzambi. Sebagai siksaan, sebagai hukuman. Ala hasabi dzalika dzambi, atas sekira dosa demikian. Min kabirin wa shaghirin, dari dosa atau kesalahan besar dan kesalahan kecil.
Umat Nabi Musa itu Bani Israel lah ya. Dari Bani Israel terus. Bani Israel itu mulai dari Nabi Yakub. Asro Lailan. Dia dulu terusir malam. Jadi dia berangkat berjalan malam. Sejarah pindahnya. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya anak. Yusuf. Dan 12 saudaranya kan. Jadi dia dalam sejarahnya dia pindah malam. Asro Lailan. Jadi Israel. Teruslah Bani Israel lah seluruhnya. Jadi banyak keturunan Nabi-Nabi itu. Ya Nabi Yusuf lah. Sampai ke Yunus. Macam-macam sampai ke Nabi Musa. Rasul-rasulnya lah mereka itu. Mereka diharamkan makanan, minuman sebagai hukuman atas perbuatan kesalahan yang dilakukan mereka. Baik kesalahan besar maupun kesalahan kecil. Nabi Musa sampai diberikan mukjizat sampai 9. Saking bandelnya umatnya itu. Kalau dihukum minta ampun. Asal dihukum minta ampun. Terpulang balik. Itulah luar biasa Bani Israel ini. Amal ummatul Muhammadiyatu. Adapun umat Muhammad. Fa inna Allaha wada'a anha. Adapun umat Muhammad, maka sesungguhnya Allah wada'a anhal khata'a wan nisyana. Wada'a rafa'a, mengangkat. Wada'a anhal khata'a wan nisyana. Mengangkat darinya umat Muhammad kan. Wada'a an ummatil Muhammadiyah. Itulah itu kan. Dirujuk ke pangkal. Fa inna Allaha wada'a anil ummatil Muhammadiyah al khata'a wan nisyana. Maka sesungguhnya Allah mengangkat dari umat Muhammad hukuman tersalah dan lupa. Ditembaknya kijang, maksud. Tapi begitu ditembaknya menggulupur orang mati. Itu namanya khata'. Atau bisa juga masuk ke khata'. Banyak di TV, siaran berita-berita, majalah, radio, surat kabar. Hanya sekedar begitu dipukul, mati orang. Kebetulan jantung kawan itu kumat pada saat itu. Pas kebetulan terpukulnya pipi orang. Mati. Kan nggak layak ini masuk kelompok khata' dia. Tidaklah wajib dibunuh dia gara-gara itu. Jadi kalau orang Bani Israel, umat terdahulu, habislah itu. Bagi kita, umat Muhammad, rafa'a anil ummatil Muhammadiyah al khata'a wan nisyana. Jadi, wada'a huwa al khata'a wan nisyana. Kan begitulah itu kan. Wada'a huwa Allah al khata'a wan nisyana. Wa mastukrihu alaihi. Dan apa yang mereka dipaksa darinya. Jadi hukum paksa tidaklah menjatuhkan talak. Dengan tendongan senjata
pistol atau pukul-pukul, didatangi orang seorang suami, ceraikan istrimu sekarang. Kalau tidak nyawamu akan kami habisi. Ya, saya ceraikan istri saya itu katanya. Itu tidak jatuh. Nah, itulah. Wa mastukrihu alaihi. Atau al-khata, lupa. Ya, macamlah bentuk-bentuk lupa. Solat aja kalau tinggal sebab lupa. Fakafaratuhu al-qada. Man nasya solatan. Man taroka solatan au nasyaha. Apa hadisnya itu ya? Fal yusolliha idza takaroha. Barang siapa yang meninggalkan sholat, bukan begitu. Man nama an sholatin aw nasyaha fal yusolliha idza takaroha. Man nama. Barang siapa tertidur atau lupa lalu meninggalkan sholat, maka hendaklah dia sholatkan akannya pada saat dia mengingatnya. Saking sibuknya, terus kerja, bukan sengaja ditinggalkan. Bisa saja kejadian sama seseorang kan. Terus kerja, terus menulis. Lupa sholat. Tentu kebenaran lupa dia atau tidak, itu dialah dengan Allah SWT. Tapi begitu dia ingat, rupanya dia belum sholat. Ya falu sholiha. Harus sholatkanlah. Itulah bagi umat Muhammad ini sangat longgar. Kalau buat kita dibanding dengan ini namanya sangat longgar. Kalau sama umat terdahulu ini ketat sekali ini. Kama sabata fil hadisi, sebagaimana sabit dalam hadis, alladzi rawahu Ahmadu wa Ibnu Hibbanin wal Hakimu wa Ibnu Majah wa Tabarani wa Daruqutni bi asanida jayyidatin wa hasanahu An-Nawawi. Bagaimana telah sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim, Ibnu Majah, At-Tabarani wa Daruqutni. Berapa ini? Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tabarani, Ad-Daruqutni. 6 ulama hadis ini bi asanida jayyidatin, dengan sanad yang bagus. Sanad yang sangat jayyid. Wa hasanahu Nawawi, dan dihasankan oleh Imam Nawawi. Ini soal perbedaan penilaian oleh imam-imam. Imam yang tadi mereka mengatakan sahih, jayyid. Imam Nawawi hadisnya hadis hasan. 8. Tahrimu istighalihim yauma idihim. Pengharaman atau mengharamkan pekerjaan yang menyibukkan mereka. Itu. Berarti pengharaman bekerja. Istighal. Pada hari raya mereka. Pengharaman kesibukan pekerjaan mereka pada hari Id mereka. Kalau kita, Id kita ada 3.
yang pasti dua. Satu Idul Fitri, Idul Adha, Yaumul Jum'ah. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hijjul Bukhara wa Idul Masakin. Nabi mengatakan sesungguhnya penghulu hari itu adalah Jumat. Hari Jumat itu disitulah hajinya orang fakir. Dan disitulah berhari rayanya orang miskin. Jadi orang fakir dan orang miskin haji dan hari rayanya mereka pada hari Jumat. Walaupun Id yang hakikat dua. Tapi secara maknawi tiga. Jumat itu hari raya kita. Jumat itu berarti orang yang miskin, walaupun dia tidak pernah haji ke Mekah, dengan melaksanakan Jumat, dia sudah haji. Walaupun tidak digelar, tapi pahalanya dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kekuatan Jumat itu. Dia Sayyidul Ayyam. Tak usah pun dikasih tabal nama. Kalau dikasih pahalanya, apalagi kan. Wahwa yaumus sabti. Dan yaitu hari Sabtu. Itu hari Id mereka. Itu sebetulnya hari libur mereka. Iz ukhida alaihimul ahdu wal mitsaqu bi ta'zimi yaumis sabti. Ukhidal ahdu. Mereka diambil perjanjian. Alaihim. Kalau mau disambung ya. Kalau bahasa kita kan, kalau disambungkan baru enak kali kita. Ukhidal ahdu alaihim. Karena diambil perjanjian atas mereka. Itu perjanjian yang menimbulkan dosa kalau dilanggar. Itu perjanjian itu. Itulah janji Allah lewat rasul-rasulnya, nabi-nabinya kepada umatnya. Ini kalian tidak boleh bekerja pada hari Sabtu. Ya Rasul. Kalau mereka langgar, dosa. Jadi kewajiban mereka apa? Bita'zimi yaumis sabti. Mengagungkan atau menghormati hari Sabtu. Jadi kita pun kan hari Yaumul Jum'ati harus dihormati. Umat Islam ini masih beberapa lokasi, daerah atau wilayah beda ini. Beda kita di Indonesia ini. Ada di beberapa wilayah, beberapa daerah, kalau hari Jumat, stop dia. Sampai begitu. Dia bertahan di kampung, tidak keluar. Jualan pun dia tidak. Padahal kita boleh. Sebelum boleh, sesudah boleh. Itu kita. Tapi ada kekuatan magnet keimanan itu berbeda-beda semua dan juga berkaitan dengan kehidupan. Kalau aman dia, tidak ada kesibukan yang harus merepotkan dia, istirahat dia di rumah. Kenapa? Saya biar cepat ke masjid. Inilah idnya itu. Dia mau iktikaf, mau baca sholawat, mau baca Al-Quran di masjid. Itulah idnya. Itulah pula musimnya haji orang fakir. Jadi berarti pahala haji itu bagi orang fakir dan miskin diperoleh dengan Jumat itu. Bita'zimi yaumis sabti, dengan mengagungkan atau menghormati hari Sabtu. Wal qiyami bi amrihi, qiyam menegakkan perintahnya Allah. Dan menegakkan dengan perintahnya. Wa adam istighalihim wa amalihim fihi. Dan tanpa kesibukan mereka.
dengan pekerjaan. Tidak boleh. Itu namanya adami istighalihim. Tanpa kesibukan. Kalau libur berarti tidak sibuk lagi. Hanya fokus untuk menghormati. Macam Islam, tanda mengagungkan Syawal, Fitri, Adha, haram puasa. Begitu cara mengagungkannya. Karena Tuhan pun sayang dia sama hambanya. 1 bulan sudah diwajibkan puasa. 30 atau 29 hari. Dilaksanakan oleh umat. Dilaksanakan hamba Allah Ta'ala. Lalu ada batas. Sumu li ru'yati, kata Nabi, wabtiru li ru'yati. Puasalah kalian melihat bulan dan berbukalah pada saat melihat bulan balik. Jadi iftarnya itulah Id kita. Jadi haram berpuasa. Sehingga dalam Islam keharaman puasa itu 5 hari ya. Idul Fitri, Idul Adha dan Ayamit Tasyrik. Itu berarti 10, 11, 12, 13. Jadi dalam bulan Zulhijjah ada 4 dan bulan Syawal ada 1. Ba'da Ramadan 1. Kemudian bulan Haji 4. Itulah hari raya resmi. Kalau Jumat tadi itu makna dari sabda Rasul. Itu. Wa adam istighalihim wa amalihim fihi, tanpa kesibukan mereka. Wa amalihim bihi, dan amal mereka di dalamnya. Jadi kesibukan apapun dan perbuatan-perbuatan apapun di situ harus ditiadakan, liburkan. Walidzalika lamma khalafu wa tahayyalu. Dan karena demikian perintah ta'zim yaumis sabti. Itu. Perintah ta'zim hari Sabtu. Walidalik, dan karena demikian lamma khalafu, manakala mereka melanggarnya, menyalahinya. Yang diperintahkan ta'zim, tapi mereka istighol. Itulah khalaf. Menyalahi, melanggar. Wa tahayyalu, dan mereka berhelah. Berhelah ini memang kalau rajin berhelah, pelanggaran halus lah itu. Kenapa kau tidak berzakat? Tapi Ustaz enggak cukup. Bilangnya. Dipanggil pengurus bas dia. Kenapa tidak zakat bapak tahun ini? Enggak cukup nisab katanya. Dia berhelah. Kira-kira sebulan lagi mau tepat haulnya. Uangnya yang harus wajib nisabnya itu dikuranginya. Itu kan helah itu. Kalau kita bikinlah dulu 90 gram kali berapa sekarang? 500. 90 gram kali 500. 9 kali 5 berarti 45 juta. Disimpannya di bank misalnya kan. Cukup 1 tahun kan wajib keluarkan zakat. Sebulan lagi pergilah dia membeli yang lain. Habis. Kenapa tidak bayar zakat? Belum cukup nisab, Pak. Itu helah itu. Nanti pun, itu kan ada cerita ulama. Ya, nanti Tuhan juga berhelah sama dia. Dimasukkan dia ke dalam peti. Petinya besi kan. Dimasukkan ke neraka, jahanam. Kenapa aku Tuhan dibakar? Kau tidak dibakar, yang dibakar cuma peti. Itu helah pula itu.
Ulama juga menceritakan begitu itu. Jadi kalau mau berhelat, Allah Ta'ala lebih hebat lagi cara helahnya kan. Ini watahayalu, dan mereka berhela. Alastiadil haitani fihi, atas berburu ikan di dalamnya. Memang Allah menguji mereka. Di luar Sabtu, langka ikan. Di saat Sabtu, menampakkan ikan itu tinggal mengambil. Dijalalah, dijaringlah. Bertubi-tubi hasilnya kan. Rupanya Allah Ta'ala sedang menguji mereka. Pergi orang itu juga buru ikan. Qala Allahu lahum iqaban. Allah Ta'ala berkata bagi mereka sebagai hukuman. Habislah kalau ini hukumannya kan. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian jadi kera yang hina. Habislah jadi monyet. Habis itu mati. Kan merugikan diri sendiri. Kita pun di zaman ini banyak hukuman begitu itu. Lalai-lalai, tunda-tunda. Habis waktu. Mati. Jadi memang patutlah wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusur. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Padahal waktunya pun, Tuhan pun sudah membagi waktu. Untuk ukuran sholat, berapa? Kalau untuk sholatnya 5 menit cukup. Cukup. Kalau kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kewajiban sudah cukup kan? Keluar pun keluar sudah boleh. Andaikan seseorang itu tidak ada zikir lah, nggak ada doa, nggak ada. Ya sudah, cukup kewajiban. Dan pernah juga sahabat dulu bertanya, Rasulullah, sesudah diuraikan rukun Islam. Ya Rasulullah, kalau saya melaksanakan kewajiban, saya sholat dan tidak bersunat. Saya puasa dan tidak sunat. Berzakat yang wajib saya jaga untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah saya masuk surga? Masuk kata Rasulullah. Nah, itulah kandasnya kalau memang betul-betul poin yang dilaksanakannya itu pun wajib. Jadi yang betul-betul kita taklif itu, ya rukun Islam 5 itu. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Seperti itulah. Seperti demikianlah kami coba mereka dengan apa yang ada mereka melakukan perbuatan yang fasik. Itulah hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita. Yang pertama tadi kunu qiradatan khasiin Al-Baqarah. Kemudian wa kadzalika nabaluhum bima kanu yafsukun Al-A'raf 1 2 3. Ammal ummatul Muhammadiyatu. Adapun umat Muhammad, fa inna Allah Ta'ala rafa'a anhum hadzal isri. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari mereka beban ini. Beban untuk kita diangkat. Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Diangkat dari umatku al-khata' dan lupa dan yang dipaksa. Itu bagi kita diangkat. Di dalam penjelasan hadis itu, rufi' al-qalam. Di Lauh Mahfuz sudah
Rupiah, kolamnya tidak menulis lagi. Untuk umat Muhammad, al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi, tidak taklif. Oh, itulah rupiahnya itu. Tidak beban dan tidak berdosa. Itulah perbedaannya. Fahum, maka mereka yata'amiluna hatta fi yaumi 'idihim, maka mereka umat Muhammad bekerja mereka hatta fi yaumi 'idihim yaumil jum'ati, mereka bekerja, pendeknya semua muamalah boleh. Muamalah antar sesama manusia, jual beli atau apa saja pun termasuk yata'amilun. Sampai pada hari raya mereka, Yaumil Jum'ah. Jadi di sini jelas bahwa Jum'ah itu hari raya kita. Dari hadis tadi kan. Jadi hari Jumat, hari raya kita, tapi bekerja boleh. Ini beramal di sini bekerja. Kan beramal bisa membuahkan hasil ibadah. Bekerja juga bisa membuahkan dosa. Namanya beramal. Bekerja itu sebetulnya. Dan juga beramal, bekerja bisa membuahkan hasil. Kalau kita kerja ke ladang, ke sawah, jual beli, atau mancing, berburu, atau apa namanya. Itu kan semua bekerja namanya itu. Kalau kita sholat, bekerja ibadah. Ya, amal soleh lah. Maka di dalam Quran pun, kalau kita perhatikan dari tafsir ulama kita kan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, beriman, wa amilus solihat. Nah, kalau untuk menimbulkan apa pahala, untung, atau apapun namanya, membuahkan hasil yang baik, amilus solihat, beramal, berbuat, bekerja yang baik. Jadi kalau amal di sini, jangan kita pahami solat saja situ kan. Amilus solihat, semua lengkap umum. Itu. Jangan dipadatkan pemahaman kita, wa amilus solihat ni, solat, puasa, zakat, haji. Habis. Zikir. Semua. Malahan, kalau pengarang kitab Al-Hikam, apalagi Abdul Qadir Jailani, mengasih makan kepada seseorang itu lebih bagus daripada melakukan sampai 1000 kebaikan. Jadi kekuatan sedekah sini lebih tinggi. Jadi Allah tidak suka asyik masjid, asyik ke masjid, asyik ke masjid. Tapi membagi tidak pernah. Sangat salah. Itu. Padahal mengasih sesuap. Sesuap aja kan. Udah berbanding dengan 1000. Luar biasa itu. Jadi apalagi kalau kita lihat hadis Rasul tentang seseorang yang membuka sepatunya, dia sudah minum, haus. Minum. Tiba-tiba datang anjing ngos-ngosan. Bukanya sepatunya wali, diulurkannya ke sumur, ambilnya air, sarangnya sama anjing. Surga dia. Berapa teguk lah sama anjing, nggak sampai secangkir itu kan. Itulah rupanya. Karena seolah-olah kita meniru kebaikan Allah dengan membagi. Kalau Allah Ta'ala bukan saja orang mukmin yang dikasihnya makan.
Orang kafir munafik, ahli kitab Yahudi Nasrani, kasih Tuhan makan. Senang-senang pula itu. Padahal begitu jahatnya itu. Begitulah rupanya pemberian sesama itu. Kalau diistilahkan itulah hebatnya sedekah itu. Luar biasa. Jadi kita hari Jumat, hari raya kita. Tapi bebas. Yang penting idanu dia. Itulah batas. Idanu dia li sholati miyaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul baik. Wa darul baik. Jadi ulama mengatakan azan sudah masih membeli apa? Entah beli roti, masih beli apalagi orang tukang merokok, masih membeli rokok dia. Padahal azan haram itu. Tapi jual belinya sah. Tapi begitu. Jual beli sah tapi perbuatan itu haram. Karena sudah ada batas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu itu yang baik. Di baliknya itu kerugian itulah. Kena hukuman. Jual belinya pun sudah haram. Walaupun sah. Disahkan karena sudah timbal balik orang itu timbang terima. Namanya mereka sudah iadan biadin. Tangan dengan tangan. Masuk uang 10.000, barang diambil, diterima. Itu namanya iadan biadin kan. Sah jual beli tapi haram karena sudah diadan. Jadi yang congok kali loh umat Islam ni kalau masih dilanggar ini kan. Sudah azan masih jualan. Jadi berarti yang boleh walaupun azan, kalau yang jualan laki-laki sudah haram. Kalau perempuan boleh. Itulah hebatnya. Kecuali musafir. Kalau kita musafir, biarpun sudah izanu dia lis-sholah yaumil jum'ah, kita boleh jamak qasar. Boleh memilih antara zuhur dengan Jumat kan. Begitulah luasnya hukum untuk umat Muhammadiyah ini. Yata'amiluna hatta fi yaumil yaumil jum'ati, mereka bekerja, mereka beramal sampai pada hari raya mereka, hari Jumat. Tapi ada batasnya yang boleh. Qabla sholati wa ba'da, sebelum sholat Jumat dan sesudah Jumat. Kalau sudah Jumat, jelaslah sudah kan. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu sudah jelas. Qabla dan ba'da as-shalah boleh. Itu namanya hukum yang ringan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang beriman, apabila telah diserukan azan untuk salat. Itulah. Berarti idza nudiyal adanu lis-sholati lil jum'ati. Dari yaumil jum'ati maka bersegeralah kamu kepada menyebut Allah dengan sholat Jumat. Zikrillah as-sholahnya itu kan. Jadi tidak bisa dipahami zikrillah. Ya orang sholat Jumat aku pun berzikirlah sini. Tahlil dia sampai habis orang Jumat. Ya dosa lah. Jadi zikrillah itu rupanya. Sholat itu sarana untuk zikrillah. Sarana paling pokok itu. Maka kita lihat sholat, itu namanya zikrullah. Kita sholat, ya kita sholat. Kita sholat, ya kita zikrullah. Wadarul bayi' dan tinggalkan urusan muamalah jual beli. Ini oleh ulama kita juga ditamsilkan dengan yang lain. Muamalah semuanya tinggalkan. Talikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jelas lebih baik karena tidak masuk ke neraka. Kalau masuk ke neraka bukan baik itu lagi kan. Dia bisa masuk neraka karena meninggalkan Jumat, dosa. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatus sholatu, maka apabila sudah diselesaikan sholat atau selesai sholat, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di bumi. Berarti bebas bertebaran. Ini intisar, bebas kemana-mana. Kan intisar namanya itu, bertebaran. Tidak ditetapkan apalagi kerja di sini. Mau urusan apapun pokoknya intisar fil ard. Wabtaghu min fadlillahi, dan carilah dari karunia Allah. Surah Al-Jum'at ayat 9 dan 10. 9. At-ta'un. Adabun alal umami sabiqati. Penyakit ta'un adalah adab atas umat terdahulu. Ini kita ini penyakit ta'un sekarang ini. Covid. Kalau dulu betul-betul ta'un. Sakit perut. Begitu tidak lama meninggal itu ta'un. Begitu bersambung. Dekat-dekatan terjadi perpindahan, itulah namanya ta'un itu. Bukan ini entah apa ini namanya ini sebetulnya. WHO bilang COVID-19. Akal-akalan mereka semua itu. Sangat. Arab Saudi pun terpaksa juga lah dia mengikuti. Inilah baru-baru ini dalam maulid ini baru sholat rapat. Baru sholat rapat. Dan nampaknya pun keliling tawaf sudah banyak. Di Makkah kita lihat, di Makkah, Madinah, sudah sama-sama rapat sholat sekarang. Kalau sekarang ini, jualan itu, COVID itu. Tapi dipertontonkan oleh Arab Saudi seluruh dunia. Bahwa dia patuh COVID-19. Sehingga haji dibatalkannya 2 kali ya. Luar biasa. Jadi dilanggengkan COVID ini. Kalau para ahli termasuk mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah ya. Nur Siti Fadilah. Tapi dia tidak laku suaranya kan. Aduh. Ya, kepandaian apapun orang menengok Makkah Madinah, dunia. Oh, Madinah aja libur, itulah. Menurunlah ke seluruh dunia. Karena dunia Arab Saudi percaya betul dia WHO itu. Tahun itu adab untuk umat terdahulu. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sungguh telah mengkabarkan kepada kami sallallahu alaihi wasallam annahu kana rijsan wa adaban. Bahwasanya ta'un itu adalah dia rijis, kotoran, menjijikkan, menyakitkan, wa'adaban, dan siksaan. Ursila ala ta'ifatin min bani Israila wa ghairihim. Yang diutus atas sekelompok Bani Israel dan lain mereka. Nabi SAW mengatakan bahwa kepada umat terdahulu itu rijis. Sangat menyakitkan, menjijikkan, kotoran, dan siksaan. Yang diutus, dikirim kepada sekelompok dari Bani Israel dan lain mereka. Bani Israel dan umat-umat terdahulu. Dikasih ta'un. Amma hadhil ummatu, adapun umat ini. Fa innallaha ja'alahu rahmatan bihim wa syahadatan lahum. Untuk umat ini kita, maka sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai rahmat. Lain pula lah kita ya.
Rahmatan bihim, rahmat kepada mereka. Atau rahmat dengan mereka. Wa syahadatan lahum, dan menjadikan syahid bagi mereka. Itulah. Pendeknya asal ta'un mati syahid. Mati dia kan? Mati syahid. Ya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga. Siapa yang betul-betul. Berarti MUI kita menghukumkan secara zahir. Secara batin nggak tahu. Walaupun di hati pengeluarkan fatwa itu di dalam ya. Tapi keluar fatwa. Semua orang yang mati COVID tentu umat Islam. Mati syahid. Kalau betul ya. Betulnya dia mati syahid. Dia mati COVID, mati syahid lah itu. Karena rahmat jadi ya. Rahmatnya menghapuskan dosanya. Dicatat dia orang syahid. Karena Nabi pernah berdialog. Tahukah kalian umatku yang syahid itu? Yang tahu kami ya Rasulullah, orang mati di dalam perang sabilillah. Orang meninggal mati syahid sabilillah, itulah tahu kami mati syahid. Wah, kalau begitu sikit kali umatku yang syahid katanya. Macam keberatan Rasulullah kalau umatnya sedikit yang syahid. Sikit kali lah umatku yang mati syahid kalau begitu. Jadi kalau begitu apa ya Rasulullah? Orang meninggal dalam ma'rikah, perang sabilillah, syahid. Mulailah. Orang meninggal taun, penyakit perut, yang sakit tiba-tiba jatuh, terbakar, tenggelam. Perempuan yang melahirkan, terjepit, atau apalah namanya, syahid semua. Jadi berarti, cuma jangan dibilang-bilang sama orang. Kalau orang mati penyakit tiba-tiba itu syahid, dapat rahmat dia. Tapi jangan bilang sama suaminya, sama istrinya. Kau bilang lagi rahmat sama aku, dah habis keluarga aku karena ini. Itulah. Nggak tahu dia untuk yang meninggal itu, syahid akhirat. Syahid akhirat, dia mendapat syafaat dari Allah, walaupun tidak di dunia dimandikan kan. Di dunia dimandikan. Tapi kalau syahid dunia akhirat, cukup bungkus tanam. Luar biasa simpelnya itu. Bungkus tanam. Pakaiannya juga sekaligus tanam. Dia nggak butuh sholat orang lagi. Oh, luar biasa itu ya. Di situ kita dapat memahami. Nggak butuh lagi itu. Tak usah doakan orang lagi dia. Tak usah disolatkan orang lagi. Tak usah dimandikan orang lagi dia. Memang karena mandi menghabiskan darah kan. Tak perlu. Luar biasa itu jaminan Allah Ta'ala itu bagi orang syuhada itu. Di hadis Rasul, orang mati syahid itu, yang mati syahid dalam hadis itu, syahid dunia akhirat, mati perang sabilillah. Langsung dia punya dapat istri bidadari 72. Luar biasa itu kan. Jadi hadis ini dipakai orang, kata ustadz yang punya pesantren di yang ada cermin jalan apa namanya? Di kecamatan lewat Kampung Lalang, apa namanya itu? Bukan Pantai Cermin. Kecamatan ya Allah. Ada cermin-cerminnya apa namanya? Mencirim. Kecamatan Mencirim. Di situ ada ustadz mantan terpidana. Jadi narapidana dihukum dia dulu entah 4 tahun atau 6 tahun. Kemudian bertaubat. Baru dibukunya pesantren di situ. Jadi di pesantrennya itu anak-anak orang teroris. Anak orang teroris. Ayahnya mati menteror lah. Pendeknya mereka mati. Atau ada yang tidak mati ditembak. Pokoknya hukum
hukuman mati atau macam segala. Anak-anaknya itu disekolahkannya di sana. Untuk jangan lagi kalian bunuh diri karena propaganda macam-macam. Situ ada ustadz. Punya pesantren luas. Beberapa hektar. Dia punya. Saya dengar langsung. Ini hadis 72 bidadari itu tidak boleh ketinggalan menyampaikannya sama anak-anak. Kalau kau ingin punya istri cepat, meninggallah dengan bawa lah bom ini, kita bawa ini. Saya sudah sadar betapa banyaknya korban-korban anak-anak teroris itu. Orang baru anak 2, anak 3, baru-baru. Kena harus yang memang apa? Yang menjadi pionir itu kan orang-orang yang usia muda kan. Siap mati. Karena janjinya 72 bidadari. Bagus lagu mati kan. Apalagi tahu dia selamanya ini kurang sholat. Mendingan mati sebentar lalu langsung masuk surga. Saya sudah pernah mendengar cara-cara dia. Silakan Bapak-bapak lihat pesantren saya katanya begitu. Jadi semua ayat kita sudah kena malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ini masuk semua. Dia tidak memakai hukum Allah Ta'ala, udah halal darahnya, bunuh. Maka itu siapa saja pun semua, bunuh enggak apa-apa, halal darahnya. Kalau menyimpang dari hukum Allah. Jadi alhasil tindakan mereka bisa begitu kan bisa bukan saja orang yang jahat yang sasaran, tapi yang orang baik-baik juga bisa sasaran kan. Itulah. Jadi terlepas dari prinsip orang yang korban itu, tahu atau kurang tahu atau bagaimana, terdorong dengan janji-janji Rasulullah dan Quran. Jadi, kada fi sahihi. Seperti demikianlah di dalam hadis sahih. Dalam kitab Al-Mawahibul Ladunya dan Al-Khasa'is dijelaskan bahwa orang-orang yang masih ta'un dan lain-lain sebagainya itu, pendeknya sumber pokoknya ta'un, tapi merambat kepada yang lain-lain, semua syahid-syahid itu. 10. Tahrimu ba'dit tayyibati minal ad'umit ta'amayat al-ad apa ini? At-um minal ad-umi minal ad-umi ad-umi minal ad-umi At-ta'imah ya. Tahrimu ba'd at-tayyibati minal at-ta'imati. Itu dia payah kali menyebutnya. Mengharamkan sebagian yang baik-baik dari makanan. Itu umat terdahulu. Kalau kita mana ada satu pun makanan thayyibat yang diharamkan, tidak ada. Itu Islam. Mereka ba'dit thayyibat. Tahrimu ba'dit thayyibat minal at'imati. Mengharamkan sebagian yang baik-baik dari makanan. Wahada. Kana minal uqubati allati aqaba bihallahu. Dan ini adalah minal uqubati dari hukuman. Dan ini adalah dari hukuman allati aqaba bihallahu. Yang menghukum dengannya oleh Allah akan Bani Israel.
bisababi bagyihim wa zulmihim. Bagyi dan zulum serupa. Pala kalau dari bahasa perang, bugot itu perlawanan. Dulu ada perang bugot. Waktu Ali memimpin, dilawan oleh Muawiyah, itu perang bugot. Jadi namanya perlawanan. Jadi min bagyihim. Bisababi bagyihim. Dengan sebab perlawanan mereka atau penentangan mereka. Wa zulmihim, dan kezaliman mereka. Wa zulmihim, dan kezaliman mereka. Wa tala'ubihim, tala'ub. La'iba yal'abu tala'uban. Wa tala'ubihim, dan mempermainkan mereka. Dipermainkan. Wa tala'ubihim, dan mempermainkan mereka. Bisyara'i'illahi, dengan syariat-syariat Allah. Bisyara'i'illahi, dengan syariat-syariat Allah. Berarti syariat Allah itu banyak yang dilawan, ditantang oleh umat-umat terdahulu. Itu makanya dengan mukjizat Nabi Musa, diutus Tuhanlah hukuman, belalanglah. Diutus Tuhan air darah, katak, belalang, angin kencang. Macam hukuman itu kepada mereka dengan doa, diangkat Tuhan. Tapi ulangi balik, itulah bagonya mereka. Bago, bugot, zulum, dan tala'ub. Jadi mereka mempermainkan bisyara'illahi, dengan syariat-syariat Allah, wa asyaratihim, dan nasihat-nasihat untuk mereka. Dipermainkan. Allati ja'alathum, yang menjadikan mereka ya'khuduna arada hadal adna, mengambil tawaran yang rendah ini. Yang menjadikan mereka mengambil tawaran hadal adana, yang rendah ini. Wa yaqulun, inilah tawaran itu. Mereka dah. Wa yaqulun, mereka berkata, sayughfaru lana, akan diampuni bagi kita. Jadi akan diampuni bagi kita. Jadi buat kejahatan. Jadi yang satu mengingatkan, nanti kan kita akan diampuni. Ya rupanya kalau berulang-berulang bantuan Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya untuk mereka asal berbuat jahat, minta ampun, diangkat bala itu. Jadi ini apa? Saya uparulana. Nanti Tuhan akan diampuni kita itu. Enggak apa-apa. Itu tawaran rendah. Jangan pula sama kita pun jangan pakai ini.
Buat maksimal baru katakan sayughfaru lana. Ini sudah tidak mensolat, nanti kan diampuni Allah kita itu. Tidak sholat, tidak puasa. Ya Allah ya Rabbi. Jibril datang. Izinkan saya mengangkat gunung ini biar ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad. Pernah juga itu, Jibril datang. Mau di Jabal Uhud mau ditimpakan. Kata Rasulullah, tidaklah. Semoga Allah nanti menjadikan keturunan sulbi mereka beriman dan berbuat soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu itu dulu orang Taif. Orang Taif melempari Nabi kita. Dilempari. Paksa Nabi larilah dari Taif. Padahal mereka yang mengundang supaya datang Rasul ke sana. Banyak dibunuh orang itu. Itu orang Taif. Maka Rasul ditawari Jibril biar diangkat ke Taif itu gunung Uhud itu biar habis semua itu. Nabi bilang tidak. Semoga Allah nanti akan menurunkan dari sulbi mereka orang-orang yang beriman dan yang salih. Jadi ada ulama hadis memberikan penjelasan. Doa Nabi itu rupanya luar biasa. Sesudah Nabi meninggal, datanglah Musailamatul Kadzab. Mengaku Rasul. Saya sepengangkatan dengan Muhammad. Cuma karena umurnya lebih tua, maka saya biarkan dia berdakwah tetap. Tapi sekarang dia sudah meninggal, akulah melanjutkan. Sholat dibatalkannya, minum khamar halal. Berzina asal mau sama mau tidak apa-apa. Zakat tidak boleh, itu akan membuat miskin. Oh, itulah Musailamah al-Kadzab. Wah, kalau begini bagaimana ini? Kata Umar, wajib kita perang. Siapa memisahkan firman Allah, aqimus sholata wa atu zakata, saya akan perang. Dipisahkan orang itu. Cara memisahkannya bagaimana? Di antara sesudah ikrar proklamasi dari Musailamatul Kadzab, sahabat masih mau sholat. Tapi zakat tidak lagi. Ini namanya memisahkan. Siapa memisahkan aqimus sholata wa atu zakat, saya akan perang. Nyata dihabisi Abu Bakar lah. Kerahkannya semua pasukan perang. Ujungnya mati, terbunuhlah Musailamah al-Kadzab itu. Sesaat si Musailamah al-Kadzab memurtadkan banyak orang. Banyak umat Islam waktu itu murtad. Di Makkah murtad, di Madinah banyak murtad. Tapi di Taif tidak ada yang satu pun yang murtad. Inilah. Doa Nabi itu. Sekarang nggak usahlah dihukum dengan menimpakan gunung ke kampung mereka. Semoga Allah memberikan hidayah dari tulang sulbi mereka nanti kelak barangkali hari menjadi orang mukmin yang taat. Wah, itulah rupanya sebagian ahli hadis ini meninjau kekuatan hebatnya karomah ketinggian dari mukjizat Rasul itu. Yang lain dari daerah-daerah Muslim murtad banyak. Tapi Taif tidak. Doa Nabi itu semoga dari tulang sulbi mereka keluar orang mukmin yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa itu. Sesudah diperangi Abu Bakar, habis semua masuk Islam balik. Mana yang murtad itu? Yang lemah-lemah iman lah kan. Yang lemah-lemah iman itu masuk Islam balik. Karena Rasul palsu itu namanya pun Musailamah al-Kadzab. Musailamah pembohong. Sudah mati. Dan banyak korban. Dan dari umat Islam pun banyak juga korban meninggal. Perang namanya kan. Kan bisa spontanitas. Banyak tentaranya. Kan luar biasa itu. Tentara orang murtad. Orang kafir. Musailamah al-Kadzab. Itu karena tergoda. Zina halal. Ini kan ponting ini. Minum khamar halal. Ponting itu. Apalagi orang kaya, zakat tidak perlu. Ini terdoronglah semua orang kaya, bagus sekali ini kalau begitu. Tidak ada keluar duit lagi katanya kan. Hartanya tidak keluar. Jadi
cepat kali mudah orang-orang kaya ini berubah pikiran. Wa yaquluna sayughfarulana, akan diampuni bagi kita. Qala Allah Ta'ala, fa bizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Maka dengan kezaliman dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang baik-baik, yang dulunya dihalalkan bagi mereka. Itulah. Yang tadinya atau dulunya, kena kan dia fi'il madhi nakis. Fi'il madhi majhul ya, uhillat. Kalau ahalla, menghalalkan, me. Tapi kalau majhul, majhul namanya. Jadi kalau ada fi'il majhul, maka punya naibul fa'il, maka uhillat. Yang lebih dulu dihalalkan. Diharamkan Tuhan. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan karena pencegahan mereka dari sabilillah yang banyak. Zulmin banyak kali kezaliman mereka. Jadi diharamkan. Yang dulunya boleh menjadi tidak boleh. Memang itulah resiko kalau ada macam-macam umat, kalau Rasulnya masih hidup, turun ayat, bisa berubah. Maka waktu Nabi SAW, dia keluar waktu Ramadan sholat tarawih itu pada asalnya, kan dia tidak banyak Rasulullah tarawih di masjid. Paling banyak Rasul tiga kali. Habis itu Nabi tidak mau keluar lagi. Datang dia terakhir, orang sudah sholat tarawih, baru Rasul keluar pada subuh. Taunya aku bahwa kalian situ ramai-ramai melaksanakan sholat. Saya takut karena semangat kalian untuk tarawih sangat kuat. Saya takut, khawatir kalau sholat ini diwajibkan, maka saya tidak keluar. Itulah hebatnya Rasulullah itu, sayangnya sama umat. Cukuplah 5 kali sholat yang wajib. Surah An-Nisa ayat 160. Waqad bayyana Allah Ta'ala anwa'a ma harramahu alaihim. Dan sungguhnya telah dibayankan Allah, diterangkan ya. Dan sungguhnya telah diterangkan oleh Allah Ta'ala anwa' macam-macam. Dan sungguh telah diterangkan oleh Allah Ta'ala, atau telah menerangkan Allah Ta'ala pun boleh. Macam-macam apa yang diharamkannya atas mereka. Wahuwa, ini dia. Kulidi zufrin. Setiap yang mempunyai kuku. Setiap yang mempunyai kuku diharamkan. Artinya ma laisa bimumfarijil asabi. Maksudnya hewan ini kan, hewan yang tiada jari-jarinya. Berapa besar kerugian mereka ini kan. Mailah sebi memparigil asobi, hewan atau apa yang tiada jari-jarinya. Hewan itu. Minal bahaimi, dari binatang. Wattoiri, dan burung. Kal ibli, seperti unta.
wan na'ami, dan burung unta. Orang tuh nggak boleh makan unta lagi. Padahal itu yang banyak di sana. Di Palestina, di Arab kita masa Rasul, Jazirah Arab tuh, ya peliharaannya yang domba lah, apalagi domba, unta, lembu, kambing, kibas, wan na'ami, dan burung unta. Kalau kita belum pernah lah jumpa burung unta. Tapi kalau ada pula halal sama kita itu kan. Orang itu nggak boleh lagi. Burung unta kan besar ini. Wal auzi, angsa. Wal batti, bebek. Fahiya alaihim haramun. Maka dia atas mereka adalah haram. Dua, asyahmu, lemak. Ai, al-maddatu dahniyatu, zat lemak. Binatangnya pun tak boleh, yang berlemak pun tak boleh. Padahal kalau kita mengonsop, lemak itu membuat enaknya makanan itu kan. Al-maddatud dahniyatu, zat lemak. Allati takunu fil hayawan, yang ada pada hewan. Zat lemak yang ada pada hewan. Apalagi kita mau mensop kaki kambing, kaki lembu, kaki kerbau. Oh, bukan berlomba orang kakinya itu kan. Karena lemak di tengahnya itu ada. Ya. Itulah membuat enaknya makanan sop itu. Fahuwa alaihim haramun. Maka dia atas mereka haram. Fil baqari wal ghanami, pada lembu dan ghanam, kambing. Wa abaha lahum, wa abaha lahum min hasyuhub al-mukhtaliyatu bil azami, dan membolehkan bagi mereka darinya asyuhumul mukhtaliyatu bil azami, lemak yang bercampur tulang. Jadi yang boleh hanya ya lemak yang di samping tulangnya itulah. Wa kadama yahwihil batonu, dan demikian juga apa yang terkandung dalam perut. Dan apa yang terkandung dalam perut. Jadi berarti lemak-lemak di usus lah yang boleh.
Itulah yang abaha. Ya bolehkan. Wa kadama allaqa bizuhri. Dan demikian juga boleh apa yang menempel di belakang dari lemak. Lemak yang ada di punggungnya lah yang paling boleh sama mereka. Dagingnya tidak boleh. Jadi apalah itu kalau kita motong kambing, udah lihat motong di mui, tengoklah yang lemak-lemak kecil sikit itu yang boleh sama orang tu. Siapa mau makan itu? Pokoknya supaya tidak enak. Itu. Ammal ummatul Muhammadiyah tu, adapun umat Muhammad, maka sesungguhnya Allah Ta'ala abahala laha kulla tayyibin, membolehkan baginya, bagi umat Muhammad, kulla tayyibin, setiap yang tayyib, yang bagus-bagus. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat, firman Allah surah Al-Maidah 5. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Itu Al-Maidah ayat 5. Wa yuhillu lahumut tayyibat, dan dihalalkan bagi mereka umat Muhammad yang baik-baik. Al-A'raf 157. Wa harrama 'alaiha kulla khabithin. Wa harrama 'alaiha kulla khabithin, dan dia haramkan atasnya setiap yang buruk. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan diharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Jadi yang khaba'ith ini pun sekarang ini sudah mulai goyang juga ini. Yang dianggap khaba'ith. Dalam mazhab Syafi'i yang khaba'ith itu ulat-ulat, serangga-serangga, lipan, kala, apalagi ulat-ulat cacing-cacing. Itu kan khaba'ith itu. Sekarang udah dimakan itu. Hebat kali ya. Ya Allah. Sekarang ada saya baca di WA, ada ulat Jerman. Oh, dimakani orang tuh. Cuma apakah Islam itu dia nggak tahu kita, karena di WA-nya pula nampak. Ngomong dia, enak nih katanya. Ulat serupa dengan, tapi tidak bentuk cacing dia. Macam ulat yang di pohon-pohon itulah. Wah, berember-ember. Sebesar itulah. Gini. Atau sebesar gini. Wow, ditangkapi orang tuh, potongnya, makan. Di mulutnya matinya. Ya Allah. Lalu dibilangnya itu juga, karena sudah berember-ember banyaknya, berarti bertontonlah ujungnya itu. Semua berjalan nih. Jadi cacing pun juga sudah ada saya lihat kan, cacing. Oh, betul. Tapi tidak langsung makan orang tuh cacingnya. Dimatikan. Habis matikan baru dijemur. Itulah digoreng. Itu di Jepang. Ini baru dalam minggu ini saya lihat ini. Yang cacing Jerman katanya. Jadi ini dimatikan mereka, dipanaskan, matilah dia. Kemudian baru masuklah ke semacam, kalau kita menjus itu apa namanya itu? Tapi blender besar. Oh, masuk itu diputarnya lah, keluarlah airnya.
Oh, jadi air semua itu. Habis air semua, baru entah terjadilah penyaringan sehingga menjadi minyak. Jadi minyak dari ulat Jerman. Jadi ulat, kemudian menjadi mentega lah segala macam semua minyak. Itulah dimakan orang yang dioleskan ke roti-roti itu enak katanya. Ini yang sangat ngeri kita sekarang ini. Karena di kalangan Islam pun bahwa ada yang menghalalkan khaba'is ini. Itu artinya kurang disukai tapi boleh dimakan. Ini ancaman besar juga situasi zaman kita sekarang ini. Tidak sepakatnya sebagian para penafsir maksud mana yang khaba'is itu. Itu. Mana yang khaba'is itu. Kalau Imam Syafi'i semua yang khaba'is haram. Cacing haram. Mana-mana yang jelas halal, belalang halal. Itulah al-jarul wa tihal, belalang dan atihal limpa. Itu halal. Tapi wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Bagi mazhab Syafi'i yang khaba'is pun juga termasuk katak juga karena dilarang bunuh. Tidak boleh dimakan, diharamkan. Tapi ada juga ulama yang ganjil-ganjil itulah. Enggak apa-apa, katanya boleh. Penghormatannya itu dilarang dibunuh. Padahal ilatnya bagi mazhab Syafi'i, itulah bahwa tidak ada kesempatan untuk dimakan itu. Karena tidak boleh bunuh. Kapan sempatnya itu? Atau kalau mereka menafsirkan sambil mati tidak dibunuh tapi ditelan. Ya Allah, macam-macam. Itulah zaman sekarang ini. Jadi itulah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma uhilla lakumut thayyibat, yang kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Sampai sini aja kita, insyaallah akan datang nomor 11. Walhamdulillahirabbil alamin.